Bincang Energi, kali ini kembali di program Bincang Energi siaran terkini di minggu ini bareng sama aku, Dea, di sini, dan kali ini aku juga ditemenin sama rekan aku. Halo Sobat Bincang Energi, saya Fatan dari Bincang Energi. Jadi hari ini kita bakal ngobrolin terkait dengan berita-berita energi dari tanggal 26 Juli sampai 7 Agustus nih. Iya, bener banget Fatan. Jadi kita bakal ulas nih berita-berita yang lagi hot mengenai energi. Yuk simak informasi yang bakal kita ulas ya Sobat Bincang Energi. Oke, berita pertama dan terhangat kali ini kami kutip dari CNN Indonesia kalau Pertamina New Renewable Energy atau yang disebut NRE, unit usaha energi baru terbarukan PT Pertamina Persero, mengantongi pendapatan sebesar 181 juta US dollar pada semester 1 2021 loh. Tidak tanggung-tanggung nih teman-teman. Keuntungan ini setara dengan 815,1 miliar rupiah loh. Nah, tidak hanya berhasil meraih keuntungan tadi, Pertamina NRE juga mencatatkan kinerja operasi positif dengan memproduksi listrik sebesar 2,273 GWh. Dan rencananya nih, pada 2030 mendatang, Pertamina juga akan menargetkan energi baru terbarukan sebesar 17% dalam portofolio bisnisnya. Ya nih, kabar ini juga dikonfirmasi langsung oleh CEO Pertamina NRE, Pak Danis Danusaputro loh. Ia juga menambahkan bahwa transisi energi yang dilakukan secara agresif oleh Pertamina ini juga ditargetkan untuk mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca atau GRK Pertamina sebesar 30% dan mendukung emisi GRK nasional sebesar 29% pada tahun 2030. Oleh karena itu, Pertamina NRE menargetkan kapasitas terpasang mencapai 10 gigawatt yang terdiri dari 6 gigawatt berbahan bakar gas dan 4 gigawatt berenergi baru terbarukan pada tahun 2026. Gimana? Keren banget kan pencapaian dari komitmen dari perusahaan bangsa ini? Kita sama-sama pantau dan lihat terus perkembangannya ke depan ya, Sobat Bincang Energi. Baik, nah selanjutnya kita coba bergeser ke berita lain. Sobat Bincang Energi, seperti pepatah yang mengatakan bahwa another day, another deal, PT Pupuk Indonesia Persero telah sepakat bersinergi dengan Pertamina NRE untuk menjajaki peluang pengembangan hidrogen dan penyediaan energi. Kolaborasi tersebut tertuang dalam nota kesepahaman atau yang biasa disebut Memorandum of Understanding MOU yang diresmikan secara virtual pada hari Senin 2 Agustus 2021 dilansir dari Kompas. Pada saat itu juga hadir wakil BUMN Pahala Mansuri yang mengatakan kalau BUMN berupaya mencapai target Indonesia menuju net zero emission sebelum 2060. Keren banget nih Fatan dan Sobat Bincang Energi semua, bahwa ternyata banyak sekali loh pihak-pihak yang berupaya mewujudkan cita-cita Indonesia dalam menyongsong penggunaan energi yang terbarukan yang lebih masif. Jadi katanya kedua perusahaan ini akan mengembangkan blue ammonia dan green ammonia. Sebagai informasi, amonia merupakan bahan baku utama untuk memproduksi pupuk. Green ammonia serta blue ammonia merupakan amonia yang diproses dan dihasilkan dari sumber energi terbarukan. Kedua amonia tersebut memiliki kandungan karbon rendah sehingga lebih ramah lingkungan dan berpotensi menjadi bahan baku pupuk di masa depan. Nah, Kak Dea, bedanya blue sama green energi amonia itu apa ya? Nah, gini Kak Fatan dan Sobat Bincang Energi. Blue ammonia itu diproduksi dari blue hydrogen yang berasal dari sumber energi fosil. Produksi jenis amonia ini membentuk karbon dioksida atau CO2. Pada proses pembuatannya, CO2 yang dihasilkan harus diinjeksikan kembali ke dalam perut bumi. Proses ini dikenal sebagai Carbon Capture Storage atau CCS teknologi. Dari segi ekonomi, akan lebih efisien apabila CO2 dapat diinjeksikan ke dalam reservoir minyak atau gas yang sudah tidak digunakan lagi. Karenanya, lokasi injeksi pun harus berdekatan dengan pabrik pupuk. Sementara itu, green ammonia diproduksi menggunakan green hydrogen yang berasal dari sumber energi bersih seperti energi panas bumi. Nggak cuma itu loh Kak Fatan, kita masih punya kabar gembira dan tentunya masih hangat nih. Kali ini, kerjasama yang baru saja terjalin antara Republik Indonesia dan juga Persatuan Emirat Arab yaitu
tentang tahap tercapainya financial cost pembangkit listrik tenaga surya terapung 145 MW. Proyek investasi tersebut diharapkan dapat berkontribusi pada upaya pemerintah untuk mendorong bauran energi terbarukan di level 23% loh. Nah, Sobat Bincang Energi, proyek PLTS terapung Cirata 145 MW ini ternyata adalah pembangkit tenaga surya terapung dengan kapasitas terbesar di Asia Tenggara. Penandatanganan kontrak jual beli listrik atau Power Purchase Agreement atau PPA dilakukan pada tanggal 12 Januari tahun 2020 kemarin oleh beberapa pihak penting yang ada di kedua belah pihak. Keren banget Kak Dia kalau gitu. Kerjasama ini sebagai gerbang baru akan upaya-upaya terobosan dalam meningkatkan potensi energi terbarukan. Rencananya PLTS ini akan selesai pada November tahun 2022. Dan ternyata kalau dihitung-hitung, pembangkit ini bisa menerangi 50.000 rumah dan mengurangi 214.000 ton emisi karbon dioksida serta berkontribusi pada penyerapan 800 tenaga kerja. Wah, pas banget nih ya Kak Fatan. Proyek yang baru saja deal ini juga diharapkan menjadi pembuka akan proyek-proyek lain di masa mendatang loh. Jadi semakin membuka peluang akan tercapainya target bauran energi terbarukan. Nah, yuk Sobat Bincang Energi, sekarang kita beralih ke berita selanjutnya, yang juga nggak kalah menarik nih. Setelah kita tahu PLTS Cirata dapat menghasilkan 145 MW, nah ternyata potensi PLTS terapung di Indonesia dapat mencapai 28.000 MW loh. Hal ini dapat mendukung cita-cita negara Indonesia yang berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca setidaknya sebesar 29% di tahun 2030 melalui usaha sendiri dan 41% dengan bantuan internasional sesuai dengan Paris Agreement. Iya Kak Fatan, potensi 28.000 MW itu diperkirakan ada di 375 lokasi waduk atau danau di Indonesia. Berita yang kami kutip dari Ekbis Hindonews ini juga dikonfirmasi langsung oleh Direktur Jenderal EBTKE, Kementerian ESDM dan Dadan Kusdiana yang menyebutkan bahwa penyediaan energi bersih melalui pemanfaat EBT ini, khususnya energi surya, menjadi salah satu prioritas untuk dapat mencapai tujuan tadi. Karena potensi surya di Indonesia sangat berlimpah dan disertai dengan masa pembangunan yang cepat, sehingga harga yang ada juga bisa semakin kompetitif nih. Sebagai contohnya, PLTS terapung Cirata dengan harga jual listrik sekitar 5,8 sen US dollar per kWh telah menjadi benchmark bagi PLTS di Indonesia. Nggak terasa nih Sobat Bincang Energi, serial base kali ini udah sampai di berita terakhir. Ngebahas apa lagi nih? Yuk simak. Jadi, pemerintah melalui Kementerian Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyepakati nota kesepahaman dengan konsorsium Hyundai dan PT Industri Baterai Indonesia atau IBI. Konsorsium tersebut akan membangun pabrik sel baterai kendaraan listrik dengan total nilai investasi kurang lebih sebanyak 1,1 miliar US dollar. Kerjasama ini merupakan salah satu tahap dari keseluruhan rencana proyek baterai kendaraan listrik terintegrasi senilai 9,8 miliar US dollar. Nah, kerjasama ini menjadi momentum dalam pembentukan industri baterai dan kendaraan listrik Indonesia yang memiliki potensi menjadi pemain global industri baterai karena memiliki 24% cadangan nikel di dunia. Proyek investasi sel baterai kerjasama konsorsium Hyundai, LG, dan PT Industri Baterai Indonesia ini menjadi upaya untuk mendorong pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia secara keseluruhan dari hulu sampai ke hilir. Rencananya, fasilitas sel baterai ini akan memiliki kapasitas produksi sebesar 10 GWh. Oke, Sobat Bincang Energi, akhirnya kita udah sampai nih di penghujung BES di hari ini. Kita sudah membaca dan ngobrol-ngobrol tentang berita terkini mengenai energi, khususnya energi terbarukan dan berkelanjutan selama 2 pekan terakhir ini. Bener banget nih Kak Fatan. Tentunya di sini kita juga ingin mengajak Sobat Bincang Energi untuk nggak ketinggalan acara-acara dari Bincang Energi yang pastinya seru dan informatif banget dari BES, BEM,
Ruben, dan masih banyak lagi di acara Bincang Energi. Betul banget Kak Dia, jadi jangan sampai kelewatan ya Sobat Bincang Energi. Oke, saya Fatan dari Bincang Energi. Dan saya Dea dari Bincang Energi. Salam energi berkelanjutan. Sampai jumpa di batch 2 minggu depan.